Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Imad dari Sudarnika dengan NIM 251071022. Di sini saya akan mempresentasikan alat ekokardiografi atau USG jantung. Oke, langsung saja. Yang pertama, apa itu ekokardiografi? Yang kita ketahui, ekokardiografi adalah pemeriksaan jantung menggunakan gelombang ultrasonik atau USG untuk melihat struktur, ukuran, dan fungsi jantung secara real time. Alat ini memanfaatkan gelombang suara frekuensi tinggi yang dipancarkan oleh transducer. Gelombang tersebut dipantulkan kembali oleh jaringan jantung, lalu diolah menjadi gambaran jantung yang bergerak di layar. Secara singkat, ekokardiografi digunakan untuk yang pertama, yaitu menilai fungsi pompa jantung. Yang kedua ada melihat katup jantung. Yang ketiga, mengukur aliran dan kecepatan darah. Yang keempat, mendeteksi kelainan seperti gagal jantung, kelainan katup, atau pembesaran jantung. Pemeriksaan ini non-invasif, aman, dan tanpa radiasi, sehingga sering dipakai dalam diagnosis dan pemantauan penyakit jantung. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, kalian juga harus tahu dasar anatomi dan fisiologi dari organ jantung. Dasar anatomi dan fisiologi jantung pada ekokardiografi berfokus pada struktur dan fungsi jantung yang dapat dinilai menggunakan gelombang ultrasonik. Secara anatomi, ekokardiografi memvisualisasikan 4 ruang jantung, yaitu atrium kanan dan kiri, atrium kanan kiri, dan ventrikel kanan kiri. Katup jantung atau mitral, yaitu mitral, tricuspid, aorta, dan pulmonal. Dinding serta sekat jantung atau spetum dan perikardium. Struktur ini dinilai dari bentuk, ukuran, ketebalan, dan pergerakannya. Selanjutnya yaitu secara fisiologis. Ekokardiografi menilai fungsi pompa jantung selama siklus jantung, yaitu sistol atau pemompaan darah dan diastol atau pengisian darah. Pemeriksaan ini dapat mengukur fraksi ejeksi, menilai fungsi katup, serta melihat arah dan kecepatan aliran darah menggunakan Doppler. Baik, selanjutnya ada prinsip dari kerja alat elektromedis. Alat ekokardiografi adalah alat elektromedis yang digunakan untuk memeriksa struktur dan fungsi jantung dengan memanfaatkan gelombang suara berfrekuensi tinggi atau ultrasound tanpa tindakan pembedahan. Yang pertama yaitu sensor atau transducer. Transducer ditempelkan di dada pasien untuk mengirim gelombang ultrasound ke jantung dan menerima pantulannya kembali. Selanjutnya B, yaitu energi. Energi yang digunakan berupa gelombang ultrasound yang aman dan tidak menimbulkan rasa sakit. C, parameter yang diukur. Alat mengukur ukuran ruang jantung, gerakan dinding dan katup, serta arah dan kecepatan aliran darahnya. D, output. Pantulan gelombang diolah menjadi gambar jantung bergerak dan data pengukuran yang ditampilkan di monitor. Selanjutnya, parameter klinis yang diukur atau divisualisasikan. Pertama, ukuran dan bentuk jantung menilai ukuran atrium dan ventrikel
serta ketebalan dinding jantung. Fungsi pompa jantung mengukur fraksi ejeksi atau EF untuk mengetahui kemampuan jantung memompa darah. Ketiga, gerakan dinding jantung menilai kontraksi dan relaksasi dinding jantung untuk mendeteksi gangguan otot jantung. Yang keempat, fungsi katup jantung melihat buka tutup katup serta adanya penyempitan atau stenosis atau kebocoran regurgitasi. Yang kelima, aliran darah atau Doppler mengukur arah dan kecepatan aliran darah di dalam jantung dan pembuluh besar. Yang keenam, kondisi prekardium mendeteksi adanya cairan di sekitar jantung atau efusi prekardium. Baik, kita lanjut. Apa sih aplikasi klinis dan contoh kasusnya? Aplikasi klinis ekokardiografi. Yang pertama ada penyakit jantung koroner menilai gangguan gerak dinding jantung akibat kurangnya aliran darah. Yang kedua, penyakit katup jantung mendeteksi penyempitan atau kebocoran katup jantung. Yang ketiga, gagal jantung mengukur fraksi ejeksi dan fungsi pompa jantung. Kelainan yang keempat, kelainan jantung bawaan, melihat kelainan struktur jantung sejak lahir. Yang kelima, infusi prekardium mendeteksi penumpukan cairan di sekitar jantung. Selanjutnya ada contoh kasus klinisnya. Yang pertama, pasien sesak napas, ekokardiografi menunjukkan fraksi ejeksi rendah, menandakan gagal jantung. Yang kedua, pasien dengan bising jantung terlihat kebocoran katup mitral atau regurgitasi mitral. Yang ketiga, pasien nyeri dada ditemukan gangguan gerak dinding ventrikel kiri akibat penyakit jantung koroner. Baik, selanjutnya keunggulan, limitasi, dan teknologi terbaru. Keunggulan dari alat ekokardiografi ini yang pertama yaitu non-invasif dan aman, tidak menggunakan radiasi dan tidak memerlukan pembedahan. Yang kedua, real time, dapat melihat struktur dan gerakan jantung secara langsung. Yang ketiga, cepat dan mudah, pemeriksaan singkat serta bisa dilakukan berulang. Yang keempat, biaya relatif terjangkau dibanding CT scan atau MRI jantung. Selanjutnya, limitasi dari alat ekokardiografi. Yang pertama, kualitas gambar tergantung operator, hasil sangat bergantung pada keahlian pemeriksa. Yang kedua, terbatas oleh kondisi pasien, kurang optimal pada pasien obesitas atau dengan paru darah berlebih. Yang ketiga, visualisasi terbatas, tidak semua bagian jantung terlihat jelas dibanding MRI atau CT. Selanjutnya, teknologi terbaru ekokardiografi. Pertama ada 3D ekokardiografi. Yang kedua, menampilkan gambar jantung 3 dimensi lebih detail. Yang ketiga, Speakly tracking ekokardiografi. Yang keempat, menilai fungsi otot jantung secara lebih akurat. Yang kelima, kontras ekokardiografi. Yang keenam, menggunakan zat kontras untuk memperjelas gambar jantung. Yang ketujuh, portable dan handheld echo. Yang ke-8, alat lebih kecil, mudah dibawa dan bisa digunakan di IGD atau bedside. Baik, selanjutnya ada peran alat tersebut dalam dunia teknik elektromedik atau medical engineering. Peran alat ekokardiografi dalam teknik elektromedik adalah: yang pertama, membantu teknisi elektromedik memastikan alat
ECO berfungsi dengan baik, aman, dan akurat. Yang kedua, meliputi instalasi, perawatan, perbaikan, dan kalibrasi alat. Yang ketiga, menjaga keselamatan pasien dan tenaga medis saat alat digunakan. Yang keempat, mendukung dokter dengan hasil pemeriksaan jantung yang jelas dan terpercaya. Intinya, dalam teknik elektromedik, ekokardiografi berperan sebagai alat diagnostik jantung yang harus dikelola, dirawat, dan dijaga kualitasnya oleh teknisi elektromedik agar dapat digunakan secara optimal di pelayanan kesehatan. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi ini dengan terima kasih.